dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Saya merasa tertegun membaca WA dari pengurus. Kita mengadakan kajian tentang Maulid Nabi sesudah subuh. Ini jarang-jarang dilakukan orang ini, tapi Masjid Al-Firdaus melakukannya. Mungkin Masjid Al-Firdaus ini mengikuti moto Semen Padang, kami sudah melakukan sebelum orang berpikir. Awalnya saya biasa-biasa saja, tapi ketika saya ke samping, saya tengok ada catering. Saya tanya, ini makan kambing atau apa? Ayam, Ustaz. Kenapa demikian? Mungkin banyak jemaah yang sudah terkena hipertensi, maka tidak makan kambing, cukup makan ayam saja. Ini sesuatu yang luar biasa lah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada seorang ulama besar di Mesir yang mengarang tafsir fi zilalil Quran. Namanya Said Qutb. Dia menceritakan bahwa kedatangan Rasulullah itu menjadi Rasul adalah revolusi peradaban. Bukan reformasi, tapi revolusi. Kalau reformasi itu perubahannya agak pelan, tapi kalau reformasi perubahannya sangat dahsyat. Kenapa demikian? Memang kondisi dunia sebelum dan sesudah kedatangan Rasul itu seperti siang dan malam. Minaz zulumat ilan nur. Sebelum Rasul datang ke dunia ini, sebelum dunia ini dipengaruhi oleh cahaya Islam, memang kehidupan masyarakat dunia, tata sosial yang ada di dunia ini itu kacau belau. Ngeri kita membacanya. Hak-hak asasi manusia tidak ada itu. Manusia berbuat sesuka hatinya. Yang berkuasa makin berkuasa, yang lemah dipijak-pijak. Perempuan tidak punya harkat dan martabat. Rupanya semenjak dulu memang perempuan itu sebelum Islam tidak punya tempat di belantika peradaban manusia, tidak ada itu. Makanya Rasul sering mengingatkan itu. Maju tidak majunya suatu bangsa itu tergantung kepada perempuannya. Kalau perempuannya bagus, baguslah suatu bangsa itu. Bahkan ada hadis menyatakan dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah perempuan yang salehah. Ada lagi ungkapan yang menyatakan bahwa sesungguhnya perempuan itu tonggak negara. Baik dia baiklah bangsa, rusak dia hancurlah negara. Dan kehancuran peradaban terdahulu itu mereka memperlakukan perempuan-perempuan hanya sedikit lebih tinggi daripada binatang.
Bahkan di dunia barat itu ada filosof yang menyatakan bahwa perempuan itu the half of man, manusia setengah itu. Lebih mulia sedikit dari binatang, tapi tidak akan mungkin lebih baik daripada laki-laki. Konon kabarnya awal tahun 1800 ada dokter pertama perempuan di barat itu. Nggak ada orang yang mau berobat dengan dia. Dianggap perempuan tidak layak menjadi dokter. Padahal dalam Islam rumah sakit pertama itu yang mendirikan justru perempuan, Safiyah. Begitulah jeleknya dunia melihat perempuan sebelum Rasul dilahirkan. Di Cina contohnya, di Cina. Kalau bapak-bapak pergi ke Forbidden City, saya pernah pergi ke Cina itu. Di situ istana memiliki lebih dari 1.500 kamar. Saya pikir-pikir kok banyak betul kamarnya itu. Ternyata ada raja Cina itu dulu yang istrinya luar biasa banyaknya. Kalau dia tidur di kamar istrinya yang pertama, tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 umpamanya, dia baru balik ke kamar istrinya yang pertama itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2001. Kalau dia jumpa dengan istri pertama itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2001, dia baru ketemu lagi tanggal 1 bulan 1 tahun 2002. Berapa banyak istrinya itu? 363 bininya. Artinya istri ketemu dengan suami setahun sekali. Kalau dia selingkuh dibunuh itu. Dianggap tidak setia. Jadi kalau istri itu 363. Selir, lebih banyak lagi. Sebab istri yang menemani raja tidur malam. Sementara selir yang menemani raja tidur siang. Jadi kalau tidur siang sama tidur malam sama, itu kan 363 tambah 363 itu. Berapa istrinya? Kan 700 lebih itu. Kalau kita angkat tangan lah. Mungkin dokter hewan kita inilah yang sanggup itu kan. Berat itu. Saya beberapa minggu yang lalu ke Taipei, ke Taiwan. Terkejut juga saya dibuatnya itu. Taiwan itu berbeda dengan Cina. Cina sosialis. Taiwan itu kapitalis. Tapi saya tengok ujung-ujungnya akhirnya kedua-duanya bermuara pada ideologi yang sama, yaitu ateis. Kalau sosialis jelaslah komunis dia kan. Tapi kapitalis pun ujungnya kepada ateis. Kehidupan yang serba maju, serba canggih itu membuat orang justru jauh dari Tuhan. Subuh macam ini, hari apa itu? Saya ceramah di Grand Mosque itu, masjid yang paling besar di kota Taipei itu. Mula-mula saya pikir saya mau ceramah bahasa Inggris itu. Tapi setelah saya tengok mayoritas jemaahnya justru orang Indonesia. Ada 360.000 orang Indonesia di situ dan 20.000 mahasiswa kita. Imam pertamanya orang Cina, imam yang keduanya orang Banjarmasin. Kebebasannya sudah kebablasan. Kebebasan sudah kebablasan. Jumlah orang yang mati lebih banyak dari orang yang lahir. Karena orang tidak mau repot menikah. 7-Eleven sajalah. Hidup selama tanpa menikah. Selagi masih suka sama, kalau tidak lagi berpisah. Tapi tidak mau punya anak. Karena anak bagi mereka merepotkan.
Pernah saya malu ketika mau masuk lift, saya tengok ada suami istri menyorong troli untuk bayi itu. Dia masuk, saya tengok menyorong troli bayi, tentu kita dahulukan sebab mereka termasuk priority. Dia masuk lift, saya pun masuk lift itu. Dengan tiba-tiba dari troli bayi itu yang keluar bukan kepala manusia tapi kepala anjing gitu. Begitu sayangnya dia dengan anjing itu sampai anjing itu didorong pakai troli itu. Menyesal saya, kenapalah saya kasih dia dulu masuk lift itu. Baru saya tahu inilah yang disebut dengan tekicuah di nantarang itu. Begitu. Suatu hari saya dibawa oleh Asia University, tempat kami berkunjung, ke satu taman. Namanya Taman Ekspresi itu. Taman untuk orang bisa berbuat apa saja. Pada waktu itu tamannya yang kumpul anak-anak muda semua. Macam-macam tingkah manusia di situ. Ada yang berpakaian seperti orang Cina kuno. Ada yang berpakaian seperti robot. Tapi ada pula yang telanjang. Betul-betul telanjang. Mau saya tengok, tapi saya takut kalau nanti tulang haposan di situ ya nggak enak juga kan. Nggak jadi saya nengok jadinya gitu. Bebas. Sehingga saya bilang dengan adik-adik mahasiswa itu, kalian kalau mau sekolah kemari usahakan sudah menikah lah. Tapi ada pimpinan pusat Muhammadiyah, Saad Ibrahim namanya. Dia tidak setuju dengan kata-kata saya, menikah itu jangan katanya. Justru Korea, Jepang, Taiwan, ini kesempatan kita berdakwah. Karena jumlah yang lahir lebih sedikit dari yang mati, maka Jepang, Korea khususnya Taiwan itu menjadi negara kosong pada masa akan datang. Oleh sebab itu, datang ke Taiwan itu harus lajang. Menikah dengan orang Taiwan, betul-betul lakukan dakwah dan islamisasi di Taiwan. Ini cara kita ke depan katanya. Ternyata itu sudah dilakukan orang Bangladesh. Saya datang ke rumah makan Bangladesh sebab itu yang halal kan. Saya tengok Bangladesh, keluar istrinya orang Cina. Saya bilang kan, Sotobai, your wife? Yes katanya. Wah kok bisa begini saya bilang kan. Oh diceritakannya. Saya juga kuliah di sini katanya. Saya tengok cara yang paling bagus berdakwah di Taiwan itu menikah dengan orang Taiwan. Sehingga kita bebas berusaha dan bebas berdakwah. Karena istri kita orang Taiwan. Tapi kalau tidak terbatas juga. Saya punya restoran ini karena istri saya orang Taiwan. Rupanya orang Bangladesh sudah lebih dulu maju dari kita dalam konsep dakwah. Bagi mereka, tanah air mereka itu di mana mereka bisa sujud kepada Allah. Ini kesempatan katanya. Suruh mahasiswa kita kemari, tinggal di sini, menikah dengan orang sini, berdakwah di sini. Sebab Indonesia ini begini-begini juga ini. Kita carilah tempat dakwah yang lain di negara-negara yang memang memerlukan dakwah Islam. Jadi saya minta tolonglah kepada pengurus Masjid Al-Firdaus ini. Kalau ada kita punya stok duda-duda di sini, kirimlah ke Taiwan itu. Biar berdakwah dia di sana. Di sini pun menyemai ajanya itu. Oh luar biasa itu. Ada rame di sini. Oh itu. Jadi luar biasa sebetulnya itu. Negara-negara yang kita anggap kapitalis pada akhirnya ya sama saja, free thinker. Kondisi seperti itu terjadi
sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini membawa risalah berupa agama Islam dengan kitab sucinya bernama Al-Quran. Di India begitu juga, kacau balau. Perempuan tidak punya harkat dan martabat. Ketika seorang perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki di India itu, keluarga si laki-laki harus mengantar mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Yang mengantar boleh pakai kuda, boleh pakai unta itu. Tapi perempuan tadi harus merangkak. Kenapa merangkak? Membuktikan kepatuhan dan kesetiaan kepada calon suami. Begitu sampai di rumah mempelai, diadakan pernikahan. Dimulai dengan upacara sakti. Kalau bapak-bapak sering nonton film India, ibu-ibu menjadi idola Salman Khan, Shahrukh Khan, itu ada itu upacara sakti. Di depan suami, di belakang istri, di belakang lagi pendeta. Mereka 7 kali mengelilingi api suci sebelum nikah itu. Setelah 7 kali, maka istri bersumpah akan sehidup semati dengan suaminya. Sahlah mereka menjadi suami istri. Muju nandak dapek diraih, malang nandak dapek ditulak. Seminggu selepas menikah mati suami. Ya. Seminggu selepas menikah mati suami. Maka keluarga suami menuntut istri untuk memenuhi sumpahnya. Apa itu? Sehidup semati. Dia harus rela dibakar hidup-hidup beserta mayat suaminya. Kalau tidak mau, dibunuh itu. Dianggap perempuan yang tidak setia. Karena budaya Hindu, orang mati dibakar, ya istri harus dibakar hidup-hidup beserta mayat suaminya itu. Itu konsekuensi logis daripada janji sehidup semati. Tapi saya kagum dengan orang India dulu, India kuno itu. Begitu dia berjanji, janji itu dipenuhinya. Kalau kita di Indonesia sebelum menikah semuanya berjanji itu. Termasuklah dokter hewan kita ini kan, ketika mau menikah dengan kakak saya yang orang Jawa Barat itu, orang Bogor itu berjanji itu. Kalau mandi adik di hulu, petikkan kanda bunga cempaka. Kalau mati adik dahulu, nantikan kanda di pintu surga. Begitu mati seorang aja lah gitu kan, tidak ada. Tapi kalau India betul-betul. Tapi yang sedihnya, kalau yang mati itu istri. Karena yang bersumpah itu istri, ketika istri mati, maka keluarga suami meminta keluarga istri mencari penggantinya. Kan sedih itu. Kalau perempuan mati, bebas. Kalau laki-laki mati, istri harus dibakar hidup-hidup. Tidak ada keadilan. Begitulah India hari ini, India waktu itu. Tapi begitu Islam datang ke India berubah itu. Muncul kerajaan besar di India yang kita sebut dengan kerajaan Mongol. Maka tempat-tempat istimewa di India itu bernuansa Islam itu. Seperti Taj Mahal dan lain sebagainya. Karena lama Islam berkuasa di sana. Dan India itu punya kelebihan yang luar biasa.
Sampai hari ini saya tengok orang-orang penting di dunia itu banyak keturunan India itu. Wali kota London itu orang India itu. Wali kota Birmingham itu orang India itu. Luar biasa. Presiden Singapura itu banyak India itu. India ini luar biasa itu. Tapi sebelum Islam, wah, mereka merupakan peradaban yang sangat rasis ya, yang sangat membunuh hak asasi manusia. Maka sampai hari ini budaya India yang tidak bisa diislamkan itu adalah kasta-kasta. Ada Brahma, ada Satria, ada yang bawah namanya Sudra, macam-macam itu. Itu tidak bisa dirubah. Sehingga di militer pun kalau hebat apapun kita, kalau kasta kita rendah, ya tidak bisa naik pangkat seperti orang yang lebih tinggi daripada kita. Kalau Islam datang berubah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di Mesir sama saja. Mesir itu sekarang terkenal dengan Universitas Al-Azharnya, pusat ulama macam-macam lah. Tapi di Mesir sebelum Islam datang itu memang peradaban hancur lebur. Di Mesir itu ada sungai terpanjang namanya Sungai Nile kalau bahasa Inggrisnya. Itu setiap tahun banjir. Setiap tahun banjir. Bedanya di Mesir dengan di Kampar, kalau di Kampar banjir itu bencana. Kalau di Mesir banjir itu nikmat. Begitu air Nil naik banjir, daerah-daerah sekitarnya digenangi air. Begitu air mulai surut, disitulah mereka menanam gandum. Maka banjir itu pertanda gandum akan ditanam. Dan itu kebahagiaan. Sehingga mereka mengucapkan terima kasih. Cara mengucapkan terima kasihnya bagaimana? Semua daerah-daerah yang dilalui oleh Sungai Nil itu harus menyediakan anak perempuan cantik, perawan sunti. Kalau bahasa sekarangnya perawan ting-ting. Dihiasi cantik-cantik, dikasih perhiasan yang bagus-bagus. Lalu dibenamkan ke Sungai Nil. Dipersembahkan kepada dewa-dewa yang sudah memberikan nikmat dengan datangnya banjir. Karena dengan datangnya banjir kita bisa memulai bercocok tanam. Cara mengucapkan terima kasih perempuan yang dikorbankan. Berapa banyak daerah yang dilalui oleh Sungai Nil, sebanyak itulah perempuan yang harus dikorbankan. Kalau kita di Kampar mungkin pertama di rantau panjang ya, rantau Berangin satu. Kuok satu, Salu satu pula, Bangkinang satu, Air Tiris satu pula, Rumbio satu, Kampar satu, Danau Bingkuang satu, sampailah ke Telatak Buluh itu. Berapa banyak perempuan yang harus dikorbankan? Peradaban yang tidak menghormati kedudukan perempuan. Di Barat juga demikian. Di Barat demikian. Bahkan kalau kita mau jujur, agama Kristen dan agama Yahudi itu tidak memberikan warisan kepada perempuan. Saya baca Bible itu. Perempuan itu dapat harta pusaka andai kata diberi oleh saudara laki-lakinya. Diberi. Kalau tidak diberi, dia tidak dapat itu. Berbeda dengan Islam. Secara qat'i dijelaskan onggok-onggoknya dalam Al-Quran. Kalau suami meninggal, istri dapat sekian. Kalau ayah meninggal, anak perempuan dapat sekian. Udah jelas onggok-onggoknya itu. Kalau di Barat tidak. Perempuan hanya dapat warisan kalau tidak ada keluarga laki-laki. Atau keluarga laki-laki lah yang akan
memberikan warisan kepadanya. Kalau tidak diberikan, ya apa boleh buat, mereka tidak bisa menuntut apa-apa. Itulah peta dunia sebelum Islam itu datang. Di Parsi, lebih parah lagi. Parsi itu punya agama Majusi. Tadi saya terkejut, itu ada adik saya terpampang di situ namanya Wandi Al-Bustami. Itu orang hebat, itu masih muda tapi kreatif. Keilmuannya tentang alam setelah kematian luar biasa. Maka saya malas kalau dia berbicara tentang kematian, membuat saya takut saja itu. Dihadiahkannya saya buku 2 itu. Dia datang ke Umri, dihadiahkannya saya buku itu. Tapi kadang-kadang saya tanya dengan dia ini orang Kampar Kiri. Kenapa namanya Wandi Al-Bustami? Sementara Al-Bustami itu satu daerah di Qum, Iran. Sejak kapan kakeknya ke Iran itu? Seharusnya kan Wandi Al-Lipat Kaini, begitu. Atau Wandi Al-Kampar Kiri gitu. Kok ke Al-Bustami itu macam mana caranya itu? Tapi mungkin orang tuanya juga punya keilmuan agama yang bagus sehingga dia tahu apa itu Bustami. Ada juga di Siantar itu kawan saya namanya Hasan Basri. Dulu saya nggak ada masalah, tapi begitu saya belajar terkejut saya itu. Hasan Al-Basri itu artinya kan si Hasan dari Basrah. Basrah itu kan di Irak itu. Padahal dia lahir di Pinggol-Pinggol di Siantar, jadi macam-macam. Itulah kadang-kadang kita ini. Jadi mappingnya, petanya itu begitu. Sebelum Islam, peradaban manusia ini memang songsang. Begitu Islam datang, berubah. Perempuan yang tidak punya harkat dan martabat dinaikkan setinggi-tingginya. Sampai-sampai Rasul menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu perempuan. Sehebat apapun tulang haposan, sekaya apapun dia, sebanyak apapun dia bersedekah di masjid, kalau ibunya tidak rela kepadanya, jangan bermimpi dia akan masuk surga. Tidak ada. Bukan hanya beliau, kita semua pun begitu. Ternyata kunci surga kita itu terletak di tangan seorang perempuan. Itulah ibu kita. Maka kalau masih punya ibu, nikmatilah. Itu merupakan taman surga yang luar biasa itu. Saya, karena ibu saya baru meninggal beberapa bulan itu kan, terasa juga itu. Dulu kalau bulan puasa jam 3 pagi saya bangun, mengajak dia sahur itu. Biasanya dia sedang baca Quran kalau jam 3 itu gitu. Puasa kemarin dia udah tidak ada lagi. Jam 3 saya buka juga kamar depan itu tempat dia apa, tapi tidak ada orang lagi kan. Karena ibu saya itu guru SD, walaupun saya rektor, kalau dia ngomong dianggapnya juga kita anak SD itu. Wah, itulah ibu, dianggapnya kita anak SD itu. Yang sakit hati kita kadang semua kejelekan kita waktu kecil diceritakannya ke anak kita. Ini macam mana caranya? Itulah ibu itu mau diapain kan? Tapi memang luar biasa nikmatnya itu. Apalagi ibu saya guru itu. Guru itu sangat strict masalah duit itu. Kalau kita minta uang jajan itu diputarnya pusat kita itu. Wah sakit itu. Tapi makin lama, wah. Begitu dia pergi baru kita tahu kedudukannya itu tidak tergantikan. Kalau sudah tidak ada seperti saya dan seperti sebagian bapak-bapak, ya tinggal doa saja lagi. Tapi bagi yang ada, manfaatkanlah. Luar biasa itu.
Sebab ketika Rasul Isra Mi'raj, ada satu surga yang malaikat Jibril tidak sanggup masuk ke dalamnya. Artinya kekuatan kejiwaan Jibril itu tidak bisa masuk ke situ. Tapi Nabi Muhammad terkejut itu, ditengok di dalamnya ada orang. Malaikat aja tidak bisa, kok ada manusia ini bisa. Ditanya ke Jibril itu, kok dia bisa sementara engkau tidak bisa masuk, itu cuma anak itu. Kata Jibril, itulah orang yang berbakti kepada dua ibu bapaknya. Jadi surganya istimewa itu. Sebab di alam sana itu setiap kita ini punya kadar kimia tersendiri. Kalau kita mau masuk ke satu tempat, kalau memang kadar kimia kita tidak memungkinkan masuk ke situ, ya tidak bisa. Tidak bisa itu. Sehebat apapun kita memaksanya, tidak bisa itu. Ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan itu. Jadi kalau kita memang kimiawi yang diberikan Tuhan kepada kita di surga tingkat 7, kita tidak akan bisa masuk ke surga tingkat 1 di mana para VIP berkumpul di situ, tidak bisa itu. Otomatis. Jadi saya teringat juga itu. Dulu ada orang yang bisa memanggil ruh, konon kabarnya. Mirip-mirip jailangkung. Mirip-mirip itu. Pernah terjadi di Sumatera Barat itu perdebatan. Mana lebih afdal? Salat tarawih 4-4-3 atau 2-2-2-2-3. Berdebat. Tidak tercapai kata putus. Lalu adalah ustadz yang pintar, konon kabarnya memanggil ruh orang. Kalau begitu coba kita panggil dulu ruh Imam Syafi'i atau Imam Malik, kita minta fatwanya. Dicobalah macam memanggil jailangkung itu, tidak bisa. Kata dukun tadi, kalau orang sudah berada pada level 3 ke atas, itu tidak bisa dipanggil lagi. Sebab kekuatan jiwanya jauh melebihi orang yang memanggil. Nah, begitu. Entah indah ya wallahu alam bisawab itu. Ilmu-ilmu yang macam itu kan payah itu kan. Payah itu. Tapi kadang-kadang aneh juga. Di tempat kami di Sumatera Utara itu pernah diadakan pembagian harta pusaka. Kalau orang Batak itu penting. Ada satu keluarga yang anaknya itu nomor 2 itu hilang, merantau, kena berkelahi dengan ayahnya, bertengkar, dia lari gitu. Ayahnya sudah meninggal, dia tidak balik-balik gitu. 40 tahun kemudian mau dibagi harta pusaka. Kan bingung. Selagi dia hidup, dia harus punya bagian. Karena dia anak juga. Masalah dia lari itu nomor sekian lah, tapi dia anak. Kalau dia udah mati, apa bukti matinya? Oh, dipanggil lah. Seorang syekh tarekat Naksabandiyah memanggil anak itu. Kalau memang dia sudah meninggal, tolong sampaikan ke kami, Syekh. Kalau dia masih hidup, tolong suruh dia pulang agar bagian warisan dia ini bisa diambilnya. Konon kabarnya ya disolatkan lah, diimbau-imbau itu kan. Beberapa bulan kemudian dia pulang.
Rupanya dia merantau ke Kalimantan lebih dari 40 tahun. Waktu ditanya kok pulang? Setiap malam aku bermimpi ada orang yang menyuruh aku pulang. Sehingga aku terpaksa pulang. Tidak nyaman hidupku kalau tidak pulang. Dia pulang. Ketika diceritakan memang kau disuruh pulang karena kita bagi harta warisan. Udahlah. Kalau memang harta warisan kalian bagi aja lah. Jangan kalian ganggu lagi hidupku. Aku mau kembali ke Kalimantan. Oh begitu pula itu. Bisa itu ya. Itu yang disebut dengan dunia gaib itu. Dunia eskatologi. Ada pula yang memanggil itu bukan dengan sholat. Memanggil dengan bantuan jin. Ada juga itu. Kalau di Minangkabau dipanggil-panggil itu. Hei si Kalamawi, si untuang sudah, si antak tanah, si cabiak kapan. Pailah kau dan suruh dan serayu. Masukkanlah dirimu ke dalam tubuh tulang haposan. Kabul berkat la ilaha illallah. Tulang haposan udah gini-gini lah itu. Itu ada yang begitu juga itu. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena hari lapara siang itu kan. Kenapa kita harus meniru Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kita harus meniru Rasulullah itu? Yang pertama, seperti yang kita ceritakan tadi, kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Tanpa kedatangan Rasulullah, kita tidak bisa seperti ini. Ibu-ibu akan menjadi manusia setengah yang dihina, dibinasakan, habis manis sepah dibuang. Bapak-bapak akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Kita tidak punya tujuan kehidupan, tidak punya kepastian. Kedatangan Rasul mengangkat harkat dan martabat ibu-ibu dari makhluk yang selalu menjadi objek, berubah menjadi subjek. Kita dari manusia yang tidak punya tujuan hidup yang pasti, Islam mengajarkan kita tentang kepastian kehidupan. Untuk apa kita diciptakan? Ada jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengabdi kepada Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Siapapun kita masih bekerja atau sudah pensiun, kita di level elit atau orang biasa, kita punya pekerjaan tetap atau orang yang hanya tetap bekerja, konglomerat rakyat, sama saja. Itu hanya simbol. Intinya apapun yang kita lakukan lillahi rabbil alamin. Untuk mencari keredaan Allah itu. Tidak lebih daripada itu. Begitu kita sadar, maka kita tidak akan mengalami rasa rendah diri. Dia dokter, tujuannya mengabdi kepada Allah. Saya petani, tujuan hidup saya juga mengabdi kepada Allah. Dia pegawai tinggi, mengabdi kepada Allah. Saya yang tidak pegawai juga mengabdi kepada Allah. Ternyata baju kami yang berbeda, tapi hakikatnya adalah sama. Islam mengajarkan itu kepada kita. Kalau tidak datang Rasulullah, kita tidak tahu itu semua. Maka kita akan persis seperti Jepang, seperti Barat, hidup penuh dengan kecanggihan, tapi jiwa berada dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Orang yang mati bunuh diri di Jepang semakin banyak. Pencandu narkoba di Amerika, wah, udah nggak bisa diceritakan lagi itu. Apa penyebabnya itu? Tidak punya tujuan kehidupan yang pasti.
Begitu terbentur dengan masalah, bunuh diri. Terbentur dengan masalah, cari obat penenang. Dipikirnya dengan minum obat penenang, dia bisa keluar dari masalah. Ternyata justru menimbulkan masalah baru. Yang kedua, kenapa kita harus mencontoh Rasul? Karena kita perlu contoh. Dan Rasul itu memang layak untuk dicontoh. Kita kalau tidak punya contoh, wah masalah itu. Siapa yang mau kita tiru? Makanya anak-anak muda kita sekarang, karena tidak diperkenalkan dengan sosok Rasulullah, mereka meniru yang lain-lain. Saya tengok itu foto ayah saya tahun 50-an. Itu cara berpakaiannya mirip Piramli. Karena dia memang meniru Piramli. Waktu saya sekolah di Padang Panjang tahun 80-an, kawan-kawan saya itu pakaiannya meniru Michael Jackson itu. Pakai jambrit ke belakang, celana yang dipakai memasukkannya harus pakai plastik itu. Membukanya pun harus pakai plastik begitu. Begitu sakit perut masuk ke WC, tunggang langgang dibuatnya itu. Baru tahu rasa dia itu. Begitulah model dulu. Kalau zaman-zaman dokter hewan kita ini, rata-rata gaya hidup orang macam Elvis Presley pada waktu itu. Elvis itu dengan rambut berputar di kepala begitu. Ternyata mencontoh itu merupakan sesuatu yang fitrati. Maka agar kita tidak mencontoh yang lain, mencontoh yang nisbi, contohlah yang pasti. Siapa yang pasti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia bisa ditiru. Kelebihan kita dengan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, mereka tidak punya orang yang bisa ditiru, tidak punya orang yang bisa dicontoh. Nabi Isa itu tidak punya istri. Ketika saudara-saudara kita yang beragama Nasrani menikah, dia menjadi suami. Bagaimana dia bisa menjadi suami yang baik? Siapa yang bisa dicontohnya? Sementara Nabi mereka Isa itu tidak pernah menjadi suami. Gimana caranya? Nabi Isa itu tidak pernah menjadi ayah karena dia tidak punya anak. Begitu saudara-saudara kita yang beragama Nasrani punya anak, dia bingung. Saya mau menjadi ayah yang baik, tapi siapa yang mau saya tiru? Karena Nabi Isa tidak pernah menjadi ayah, sehingga dia tidak bisa mencontohkan kepada umatnya bagaimana menjadi ayah yang baik. Ketika saudara-saudara kita yang beragama Nasrani punya cucu, punya pahoppu, dia pun bingung siapa yang mau ditiru. Karena Nabi Isa tidak pernah punya cucu. Tapi kita umat Islam, ketika kita jadi suami, bisa enggak kita meniru Rasulullah? Bisa. Karena Rasul punya istri. Karena dia punya istri, dia menjadi suami. Maka para suami tidak ada alasan tidak bisa meniru Rasul, karena Rasul juga pernah menjadi suami. Ketika bapak-bapak punya anak, bisa nggak meniru Rasul? Bisa. Kenapa? Karena Rasul juga punya anak. Ada nama anaknya Ibrahim, ada nama anaknya Qasim, ada nama anaknya Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, banyak anaknya itu. Karena dia punya anak, dia pertontonkan kepada kita. Begini loh cara kita mendidik anak. Ketika kita punya cucu, bisa nggak kita tiru Rasulullah? Bisa. Karena Rasul juga punya cucu. Ada Hasan, ada Husin,
ada Muhsin, ada Umar, banyak cucunya itu. Rasulullah punya cucu dan dia mengajarkan kepada kita bagaimana seorang opung, seorang kakek, seorang inyak, seorang anduang, seorang mbah kangkung berinteraksi dengan cucunya. Rasul melakukan itu. Nah, di sini kehebatan Rasul yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Saudara kita yang beragama Buddha bingung ketika menjadi pemimpin. Karena pendiri agama mereka, Siddhartha Gautama, itu asik bersamadi di tempat peribadatannya. Dia jarang sekali hidup di tengah-tengah masyarakat. Rasul ada di Madinah. Madinah itu daerah multikultural dan dia menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak ada alasan bagi para pemimpin tidak bisa meniru Rasul, karena Rasul juga pernah menjadi pemimpin. Oh, luar biasa. Bahkan Rasul itu mengajarkan kepada kita cara hidup, tidak hanya hal-hal yang besar. Rasul mengajarkan kita cara hidup sampai kepada hal-hal yang kecil. Dipeluknya cucunya Hasan Husain Muhsin, diciumnya. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kau cium cucu-cucumu? Iya. Kau tidak pernah mencium cucumu? Enggak. Rasul marah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan pernah dikasihi. Belai cucumu, peluk cucumu, sebab dia adalah pelanjut kehidupan. Oh, Rasul itu luar biasa dekat dengan cucunya. Dengan anak, oh luar biasa Rasul dengan anak itu. Dia selalu berdialog dengan Fatimah. Fatimah, mintalah apa yang kau mau nak. Selagi di dunia ini apa yang bisa ayah berikan, ayah berikan. Sebab di akhirat nanti ayah tidak mampu menolong kau nak. Oh iya. Lembut. Tapi ingat, kalau menyangkut masalah hukum, keras. Laukanat Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kalau anakku sendiri Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Oh, keras. Hukum tidak pandang bulu. Begitu hukum pandang bulu, yang menang yang paling banyak bulunya. Siapa yang paling banyak bulunya? Binatang. Karena hukum yang pandang bulu itu hukum binatang itu. Makanya Rasul mengingatkan, hati-hati kalian, umat-umat kalian dulu hancur karena mereka itu tidak menegakkan keadilan. Kalau kalian melakukan hal yang sama, maka kalian juga akan mengalami kehancuran yang sama. Dalam hadis itu dikatakan, kalau yang mencuri lau sarakat, orang-orang yang tinggi, the elite, maka dipeti eskan. Tapi kalau yang mencuri, korupsi, merampok, orang-orang yang biasa, mereka tegakkan hukum setegak-tegaknya. Itu kalau itu sudah terjadi, tunggu waktu sajalah. Kita akan lenyap dari peradaban kemanusiaan. Umur negara kita ini baru 70 tahunan. Jangan bangga kita bisa abadi. Umat Islam di Spanyol itu 700 tahun. Begitu keadilan dinodai, hancur lebur. Padahal sudah 700 tahun. Soviet Union begitu hebat, hancur lebur itu. Menjadi serpihan-serpihan. Walaupun yang paling besar tetap Rusia juga hancur. Apa penyebabnya? Ketika keadilan sudah dinodai, maka keadilan akan menyelesaikan urusannya sendiri. Itu yang bahaya. Sampai kepada hal-hal yang kecil gitu. Bagaimana menjadi suami yang baik? Rasulullah mengajarkannya. Bagaimana menjadi istri yang baik? Rasulullah mengajarkannya. Menjadi istri yang baik dipraktekkan oleh putri kesayangannya Fatimah.
menjadi suami yang baik, Rasul mempraktekkan sendiri. Dia akrab dengan istrinya, akrab luar biasa, selalu mengajak istrinya keluar. Kadang-kadang bergurau senda. Kata Hafsah, saya pernah pergi keluar dengan Rasulullah. Diundi siapa yang pergi dengan beliau. Begitu pulang, tidak jauh dari pintu gerbang kota Mekah, bergurau. Bagaimana cara berguraunya? Berlomba kuda, berlomba unta. Hafsah, kita berlomba menjelang masuk kota Madinah. Siapa yang menang dapat hadiah. Oh, berlomba. Hafsah kalah. Hafsah kalah. Orang padusiko kan paibuati. Begitu kalah dia bersedih dan menangis. Rasul terkejut, kenapa menangis? Kata Hafsah, aku malu kalah berlomba denganmu. Itu yang membuat aku bersedih. Kata Rasul, jangan bersedih. Yang salah itu bukan engkau tapi aku. Kuda yang kau pakai itu kuda yang tua. Unta yang ku pakai unta yang muda. Sehingga lebih gesit, itu menyebabkan aku menang. Besok kalau kita berlomba lagi, kau pakai unta yang muda, biar ku pakai unta yang tua. Hafsah pun tersenyum. Masih nampak itu. Air mata Hafsah mengalir ke pipi itu. Rasul mengambil sapu tangannya. Rasul sendiri yang membersihkan air mata itu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya bertanya kepada ibu-ibu, pernah nggak suami ibu-ibu menghapus air mata ibu-ibu itu? Kalau membuat ibu-ibu menangis, banyaklah kan itu. Bapak-bapak hati-hati, bapak-bapak sekalian. Kalau istri kita menangis, pujuk. Kalau air matanya ada di pipi, cepat dihapus. Kalau lambat bapak-bapak menghapusnya, dikhawatirkan akan ada tangan lain yang menghapusnya. Itu berat itu. Rasul selalu mencium istrinya. Saya kemarin baca penelitian saya dapat di WA itu, entah di WA. Entah betul entah tidak, wallahu alam. Suami yang mencium istrinya 4 menit sehari itu akan memperpanjang usia istri 4 tahun. Nah, coba pikir. Entah yang tanda wallahu alam ya. Tapi memang ada penelitian lain menyatakan istri yang selalu dicium oleh suaminya itu lebih bahagia hidupnya daripada istri yang suaminya mencium istri tetangga. Itu betul itu, kalau itu betul itu. Tapi Rasul melakukan itu gitu. Mencium istri, tidur satu selimut dengan istri, mandi sama dengan istri. Kalau kita kan waktu awal-awal dulu yang seperti itu. Begitu umur seperti dokter hewan kita, ketika mau dicium istri apa katanya? Onde manjajo den. Udah susah itu kan. Jadi begitulah Rasulullah. Kenapa harus kita tiru? Kita terlalu terhutang budi padanya. Kenapa harus kita tiru? Memang dia layak untuk ditiru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad. Saya Amin telah menyampaikan dosen kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan di rumah dan berdapat manfaatnya kepada kita. Demikian cara kita ini untuk bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.